kopi ini ketika kita menjadi Indonesia menjadi produsen kopi terbesar keempat di dunia, namun konsumsi kopinya kita kalah gitu, bahkan tidak masuk 10 besar gitu. Mungkin nanti tidak mungkin sebesar gitu ya adanya produksinya gitu, yang mungkin hampir beribu-ribu ton ya, beribu-ribu ratus ton seperti itu. Nah, ini sangat menarik teman-teman gitu, sangat menarik untuk dibahas gitu. Bahwasanya mungkin ketika kopi ya dihubungkan dengan orang-orang ataupun gaya hidup laki-laki ya gitu. Biasanya lebih tepatnya. Tapi nggak menutup kemungkinan nih gitu, perempuan pun bisa juga mengonsumsi kopi gitu. Mungkin dengan kebutuhannya masing-masing seperti itu. Nah, tapi terkadang ya kita juga persepsi kita gitu kan. Biasanya kopi itu memberikan takut gitu kan. Wah, sehat nggak sih minum kopi gitu kan. Bahkan ada yang takut kena mah lah dan lain sebagainya gitu. Mengganggu sistem kerja lambung dan lain sebagainya gitu. Dan itu kan juga masih kita masih tabu gitu kan. Apakah benar apakah enggak gitu kan. Nah, maka dari itu di momen ini, kesempatan ini kita coba mengulik nih gitu. Apakah kopi ini sebenarnya sehat nggak sih untuk kesehatan tubuh gitu kan? Dan kopi yang seperti apa sih yang sehat untuk kesehatan tubuh itu? Ataukah kopi Mika, Bude, kopi instan, Arabica, Robusta, Excelsa, Liberica dan lain sebagainya. Gimana sih kriteria kopi yang sehat gitu? Nah, di malam hari ini gitu, kebetulan Kopi Pemimpin, Muda Medika dan Rumah Kepemimpinan Surakarta mengadakan webinar ini gitu. Sebenarnya yang pertama hanyalah simpel memahami bagaimana perspektif kesehatan yang dimiliki oleh mungkin secangkir kopi gitu ataupun kopi itu sendiri gitu. Dan kita juga telah mendatangkan pembicara ataupun narasumber yang sangat luar biasa gitu, yang mungkin sudah ahlinya di bidang perkopian gitu. Yang pertama mungkin saya kenalkan yaitu Prof. Sri Mulato. Beliau merupakan founder dan kepala Cocoa and Coffee Training Center gitu, yang terletak di Solo seperti itu. Dan beliau juga merupakan pensiunan dari Puslit Koka di Jember. Selain itu beliau juga penulis buku kopi, seduhan dan kesehatan dan lain sebagainya gitu. Sangat luar biasa track recordnya gitu. Sehat gitu, Prof? Seperti itu. Mungkin nanti kita bisa ngobrol banyak ya untuk narasumber kita yang pertama tadi. Nah, untuk yang kedua, narasumber yang kedua kita juga kedatangan seorang dokter muda nih. Gitu. Beliau merupakan lulusan UNS gitu. Beliau juga akrab dipanggil Dokter Dwiki seperti itu ya. Beliau merupakan founder dari Sadari Kopi, co-founder dari Haluan Kopi, dan merupakan dokter umum di Rumah Sakit UNS seperti itu nggih, Mas? Di RSUD Sidoarjo. Oh, RSUD Sidoarjo. Iya. Oke. Jadi kedua pemateri kita, narasumber kita sudah hadir ya di sini untuk bisa memberikan materi, dan mungkin nanti kita diskusi santai saja ya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa memberikan kita pemahaman yang lebih terkait dengan kopi, terutama di bidang ataupun perspektifnya di kesehatan tersebut. Gitu. Mungkin itu pembuka dari saya, karena sudah 20.39, tanpa berlama-lama ya, kita langsung masuk saja ke materi yang pertama dari Prof. Sri Mulato. Mungkin untuk PowerPoint minta tolong panitia untuk bisa ditampilkan waktu dan tempat untuk Prof. Sri Mulato, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ginanjar, Mas Dr. Ahmad, dan kawan-kawan peserta webinar malam hari ini. Jadi sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh panitia kepada saya akan memberikan hal yang singkat mengenai kopi, ditinjau keberadaannya di Indonesia, dan juga aspek-aspek kimiawi sebetulnya yang akan saya tonjolkan. Rekan saya Mas Dr. Ahmad tentunya yang kompetensinya memang di situ. Lanjutkan Mas.
Jadi kopi itu bukan tanaman asli Indonesia, jadi dia berasal dari Ethiopia. Apakah gerakan kursor saya ini juga bisa dilihat oleh peserta? Bisa, Prof. Oke, jadi asalnya dari Ethiopia. Ethiopia itu negara kecil, relatif kecil kalau dibandingkan Indonesia, di pantai agak timur Afrika, berdekatan dengan Yaman. Jadi pada waktu tahun 500-an, jadi tentara Persia itu tugas ke Ethiopia dan pulangnya dia bawa kopi. Bawa kopi menyeberang Laut Merah lalu masuk ke Yaman. Nah, di sana waktu itu daerahnya subur, termasuk subur, kemudian ekosistemnya ya tidak 100% cocok, tapi kopi yang dibawa bisa tumbuh di sana. Setelah itu hub dari perdagangan kopi itu ada di Yaman dan sekitarnya, termasuk di Mekah sampai ke Turki. Nah, dan kemudian menjadi minuman yang sangat populer di penduduk di Jazirah Arab. Nah, waktu itu ada juga jemaah yang dari India yang kebetulan berkunjung ke Mekah itu membawa kopi itu balik ke negeri India. Nah, kopi mulai ditanam di India. Secara hampir bersamaan, kolonial Belanda yang memang mereka sangat aktif mencari komoditas dunia, juga membawa kopi itu di Eropa. Nah, seperti tradisi orang Eropa, kalau membawa sesuatu yang baru itu terus dipelajari dengan baik dari segi kemuliaan, dari segi agronomi, sampai akhirnya dia bisa membawa atau menghasilkan varietas yang baik, kemudian dibawa ke India yang saat itu merupakan juga wilayah rujukan orang Eropa, yang dari India dibawa ke Indonesia lewat Batavia, karena pelabuhan waktu itu satu-satunya ada di Batavia. Nah, kopi dari sana kemudian menyebar ke Jawa Barat, ke Jawa Timur, akhirnya menjadi komoditas unggulan di wilayah penjajahan Belanda. Disitulah kemudian terjadi pergeseran hub perdagangan kopi yang semula ada di Yaman bergeser ke Indonesia pusatnya yang dikendalikan oleh VOC. Luar biasa perkembangannya dan Indonesia merupakan pemasok kopi terbesar di dunia waktu itu. Terus Mas, presentasinya kok hilang. Nah, dari situlah kemudian kopi itu berkembang besar yang setelah Republik, setelah kita merdeka, kemudian disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Terus Mas. Nah, ini wilayah kopi yang ada di Indonesia hampir menyeluruh rata di Indonesia. Yang saya sebutkan di sini adalah daerah-daerah yang punya produktivitas tinggi. Yang hijau itu wakil dari flagship dari wilayah penghasil Arabica, kemudian yang kuning itu penghasil Robusta. Kita yang di Jawa ini menduduki ranking 10 dalam menghasilkan kopi dan mayoritas adalah Robusta. Produksi sekarang ini kurang lebih sekitar 720.000 ton, yang terdiri mayoritas itu adalah Robusta dengan flagship yang kuning itu 540.000 ton, kemudian yang Arabica itu 180.000 ton. Jadi memang ya produksi kita cukup besar, tapi baru secara global
baru menduduki ranking 4. 30 tahun yang lalu Vietnam itu belajar ke kita. Setelah dia menang perang dari Amerika, kemudian dia belajar kopi ke Jember sana, ke tempat saya, kantor saya. Tapi 25 tahun kemudian dia leading di dalam produksi kopi, luar biasa. Karena semangat belajar mereka sangat tinggi, kemudian dia mempelajari hal-hal yang positif dari kopi di Indonesia dan dibawa ke Vietnam. Sekarang dia menduduki ranking nomor 2 dalam produksi kopi Robusta. Kita harus mengejar lagi ini tentunya supaya ya bisa mendekati atau kalau bisa menyalip lah produksi dari Robusta itu. Kita ambil lagi positioning nomor 2 itu di kita lagi. Lanjut Mas. Terus, nah jadi sekarang itu peminum kopi global itu kira-kira konsumsi satu harinya itu 2,25 miliar cangkir, sangat besar. Sebelum ada kasus corona itu bahkan 3 miliar. Kemudian sekarang agak menurun menjadi 2,25 miliar. Itu suatu konsumsi yang sangat besar. Dari penduduk dunia yang kira-kira 7,5 miliar. Jadi masih kira-kira sepertiganya. Nah, cara pandang peminum kopi itu terbelah menjadi 2. Yang abu-abu ini adalah cara pandang yang agak negatif. Dia selalu mempermasalahkan keberadaan kafein di kopi yang katanya memberikan efek negatif. Tapi dia tidak pernah menyinggung kalau di kopi itu ada juga senyawa antioksidan yang sangat kuat dan bisa memberikan manfaat yang positif terhadap kesehatan. Nanti rekan saya Mas Dr. Ahmad akan menjelaskan saya kira lebih detail. Saya hanya akan menjelaskan mengapa itu antioksidannya kok begitu kuat dan termasuk salah satu sumber antioksidan tertinggi yang bersumber dari minuman. Terus Mas, lanjut. Nah, ini Anda lihat bahwa kopi espresso misalnya, itu mempunyai nilai antioksidan paling tinggi per penyajian, jadi per cangkir. Ditinjau dari cara uji yang tiga cara ini. Kemudian yang nomor 2 itu kopi seduh regular, ya bisa saja itu dengan seduhan tubruk atau seduhan V60, seduhan drip dan sebagainya. Dan yang nomor 3 itu kopi instan. Jadi kadang-kadang banyak kawan-kawan itu yang underestimate terhadap kopi instan. Kopi instan itu adalah kopi yang diproses juga dengan cara yang sangat standar dan high tech. Kemudian bahan bakunya juga baik sehingga dia bisa menghasilkan senyawa dengan antioksidan cukup tinggi. Dan perlu Anda sekalian ketahui bahwa 60% dari konsumen kopi Indonesia ini termasuk kopi instan. Kopi mix. Misalnya dicampur dalam dengan creamer maupun gula. Gula dan creamernya itu yang kadang-kadang membuat fungsi kesehatan dari kopi itu menjadi sedikit tergerus. Lanjut Mas. Jadi ini potensi itu ada. Jadi jangan melihat minuman kopi itu hanya dari kafeinnya saja. Nah, ini senyawa antioksidan yang jumlahnya relatif besar di kopi dan juga kinerjanya baik. Ini ditinjau dari grup antioksidan fenolik, ya ini mengandung hidroksil,
Ini ada juga gugus hidroksil, inilah dari asam kuinat dan asam sinamat, inilah yang menyebabkan kopi itu memiliki manfaat kesehatan yang positif jika diminum secara baik. Asam klorogenat ini bawaan dari biji kopi. Jadi memang alaminya sudah terdapat di biji kopi. Nah, selama disangrai itu muncul antioksidan baru yang disebut melanoidin. Nah, ini hasil sintesa asam klorogenat dengan protein dan dengan gula. Ini menghasilkan senyawa melanoidin. Dan ini tidak kalah kuat dibanding ini. Sehingga dua-duanya ini ada pada seduhan kopi yang kita minum sehari-hari. Lanjut, Mas. Nah, ini sedikit gambaran saja untuk antioksidan secara umum, dan nanti Mas Dr. Ahmad akan menjelaskan lebih detail. Intinya kalau badan sehat itu kita punya konfigurasi proton dan elektron dalam tubuh itu sangat seimbang, sehingga di dalam tubuh itu stabil. Tapi begitu ada penyakit atau gangguan apa saja yang merusak struktur yang stabil ini, kemudian terjadi pisah ini antara pasangan ini yang menyebabkan munculnya radikal bebas. Nah, radikal bebas ini kalau tidak dikendalikan secara baik, dia akan melakukan reaksi rantai dalam tubuh kita yang menyebabkan daya imunitas tubuh kita semakin turun. Nah, kalau kita minum kopi, kopi tadi mempunyai senyawa antioksidan yang punya kemampuan mendonasikan elektron ini kepada radikal bebas yang liar tadi. Maka bergabunglah dia menjadi pasangan baru dan kondisi badan itu berangsur sehat sekali dengan kestabilan elektronik di dalam tubuh kita. Terus Mas, jadi kira-kira fungsinya itu. Nah, ini ada suatu proses dari kebun sampai cangkir. Jadi nanti adik-adik kalau mau bisnis kopi, jadi memperhatikan kopi itu harus dari kebun. Karena di kebun itu justru kadang-kadang terjadi kontaminasi bahan-bahan yang berbahaya, terutama pemanfaatan insektisida, herbisida, fungisida, ya ini biasanya untuk membasmi hama, membasmi gulma, sama membasmi jamur. Itu kalau pemakaiannya tidak dikontrol dengan baik, dia akan tertinggal di dalam biji. Nah, itulah biji menjadi sudah yang semula pemberian Tuhan itu sangat bagus menjadi terkontaminasi dengan 3 bahan kimia ini. Nah, setelah panen merah, dia kemudian diolah di dalam processing. Kalau di processingnya tidak bagus, itu akan muncul jamur karsinogen yang biasanya itu dihasilkan oleh jamur yang menghasilkan senyawa kimia yang disebut aflatoksin. Nah, ini biasanya muncul pada penjemuran yang kurang bagus. Kalau tadi kontaminasi di kebun, prosesingnya bagus, biji kopi kita itu menjadi sangat sehat untuk diminum. Karena secara umum, secara garis besar, biji kopi itu mengandung metabolit primer. Metabolit primer itu karbohidrat, lemak, dan protein. Dan juga metabolit sekunder. Metabolit sekundernya itu kafein, asam klorogenat, dan ada lain, ada satu lagi, tapi jumlahnya kecil, jadi tidak kita sebut.
Metabolit sekunder ini diciptakan di tanaman tentunya oleh Tuhan sebagai antibodi untuk memberikan senyawa yang bisa memberikan perlawanan pada hama dan penyakit pada saat dia masih tumbuh. Nah, kedua senyawa ini di kopi Robusta itu lebih tinggi dibandingkan di kopi Arabica. Karena kopi Robusta itu umumnya ditanam di dataran rendah, panas, lembab, sehingga hama dan penyakit itu lebih banyak dibandingkan yang menyerang kopi Arabica di dataran tinggi. Misalnya Mas Ginanjar pernah ke kebun Belawan, itu ketinggiannya di 1.300 meter di atas permukaan laut dengan suhu kadang sampai 15 derajat Celcius atau rata-rata 18, sehingga dia tidak membutuhkan kafein dan asam klorogenat sebanyak yang dimiliki oleh Robusta. Sehingga kalau Anda ingin memanfaatkan antioksidan itu sebaik mungkin, ya tentunya minum kopi Robusta itu lebih baik sebetulnya. Hanya saja kopi Robusta itu punya cita rasa tidak sebaik kopi Arabica. Sehingga target orang minum itu ya mestinya tidak hanya enak saja, tapi enak dan sehat seperti di lingkaran yang tengah ini. Kalau Anda punya biji kopi, cara seduh pertama yang bisa Anda tempuh ini cara yang pertama. Ini yang disebut ekstrak green coffee bean. Kalau Anda ingin memanfaatkan asam klorogenat ini secara maksimal. Minumnya ini, saya produksi ini banyak dipesan oleh ibu-ibu yang ingin langsing, nomor 1 ini. Nanti Mas Ahmad, Mas Dr. Ahmad mungkin bisa menjelaskan mengapa ada animu begitu besar minum seduhan green bean. Itu rasanya sama sekali tidak enak. Nah, karena ya pahit, kemudian sepet. Gitu. Nah, ini betul-betul orang ini minum ekstrak green bean ini untuk sehat, bukan untuk enak. Kalau untuk enak harus menempuh jalur yang kedua, yaitu melewati yang disebut proses penyangrean. Nah, pada saat proses penyangrean itu asam klorogenat turun karena terdegradasi dengan panas. Kemudian rasa pahitnya otomatis juga turun. Hanya saja kafeinnya tetap. Kafein itu tidak berubah banyak selama penyangrean. Kemudian senyawa baru yang muncul itu tadi yang saya sebutkan melanoidin. Ini senyawa antioksidan baru yang muncul pada saat penyangrean. Ada senyawa muncul lagi yang baru yaitu akrilamid yang mempunyai sifat karsinogen. Nah, ini 2 tahun yang lalu itu muncul pertikaian antara Starbucks dengan pemerintah California mengenai kandungan akrilamid di seduhan kopi. Tapi itu urusan mereka. Yang penting akrilamid ini memang perlu di manage supaya tidak muncul terlalu banyak sehingga kita minum kopi itu tetap enak dan menyehatkan. Nah, kalau sudah disangrai, Anda bisa menempuh seduhan yang paling baik tentunya seduhan yang disebut kopi hitam. Ya sudah hasil sangrai, dibubuk lalu diseduh. Ini betul ya enak ya sehatnya itu terpenuhi dua-duanya. Dan ini sekarang mulai tren, kawan-kawan itu sudah menyukai kopi hitam. Tapi ada juga yang menempuh jalur 3. Jalur 3 itu artinya tadi kopi hitam ditambah pemanis, ditambah milk atau susu. Wah, ini yang kemudian menurunkan daya manfaat kesehatan dari kopi itu. Karena ada manis, apalagi kalau terlalu banyak, kemudian ada
ada susu baik hewani maupun hayati. Jadi inilah yang kemudian untuk orang-orang yang fanatik minum ya minumnya kopi hitam. Tapi kalau pengen enaknya bertambah ada susu, ada gula ya ditarik ke menambahkan bahan tambahan. Kemudian yang jalur 4 itu adalah proses yang dihasilkan untuk orang-orang yang sensitif terhadap kafein. Agak tarik ke atas Mas sedikit. Nah, oke, sedikit saja. Ini sedikit saja sampai sini. Kopi rendah kafein ini adalah kopi yang kafeinnya itu diekstrak, diambil sehingga tinggal kira-kira 0,2 atau 0,3%. Yang semula kalau untuk kopi robusta itu 2,5%. Terus kopi instan itu dibuat untuk memudahkan penyeduhan. Kita bisa menyeduh kapan saja, di mana saja, bahkan dengan suhu air yang dingin pun dia bisa. Ini sebetulnya juga menyehatkan. Tapi enaknya tidak sebaik yang kopi hitam. Bagi penggemar kopi hitam tetap yang terbaik itu kopi hitam. Ini kopi instan itu adalah kopi saset yang banyak kita jumpai di retail, di kedai ataupun di warung. Ini semakin enak lagi kalau ditambah pemanis dan milk dan susu. Inilah yang disebut kopi saset. Itu adalah kopi instan yang ditambah pemanis. Misalnya Anda sering menjumpai kopi mix, kopi white coffee misalnya. Itu adalah kopi instan ditambah 50% gula, ditambah 20% creamer, kemudian sisanya itu kopi. Sehingga makanya warnanya juga putih karena di situ 50%-nya gula. Nah, ini ya tingkat daya sehatnya sudah nurun tapi enak. Yang kita amatin. Terus naikkan dikit. Nah, ini alat sangrai. Kalau Anda ke lab saya ini ada ini alat sangrai ini adalah alat untuk goreng sebetulnya. Sangrai itu adalah goreng tanpa minyak, roasting. Jadi kalau goreng pakai minyak kan frying, ini roasting. Nah, di dalam ini ada drum yang berputar. Biji kopinya masuk ke dalam sini, kemudian diputar sambil dipanasi. Tingkat sangrai yang umum itu ada 3, jadi light, medium, dan dark. Ini tergantung dari suhu operasional dari sangrai itu, termasuk waktu operasionalnya. Kalau suhunya tinggi, waktunya paling panjang 12 menit, ya tentunya akan menjadi dark. Terus Mas. Nah, ini kira-kira gini. Jadi ini tingkat sangrai, ini kalau biji awalnya warnanya ini, kalau dark sudah warnanya kehitaman dan juga ada oil di situ. Nah, selama sangrai ini asam klorogenat turun. Yang semula misalnya di Arabica itu 9%, dia akan turun karena terurai. Selanjutnya melanoid ini akan terbentuk, jadi nanti akan terjadi balan lah. Kehilangan ini, tapi kehilangan klorogenat, tapi menghasilkan melanoid. Jadi kalau hasil sangrai ini langsung di grinding, diseduh, itulah yang disebut kopi regular atau kopi hitam tadi. Kafeinnya relatif masih agak tinggi, antara 100 sampai 140, akrilamidnya juga muncul tapi kadarnya sangat rendah sekali dan antioksidannya paling tinggi sekitar 250 mg per cangkir. Terus Mas, nah yang kita risaukan itulah pembentukan akrilamid ini.
Akrilamid ini punya sifat karsinogenik, itu monomer yang biasanya dipakai untuk buat plastik atau dipakai untuk water treatment itu pakai ini. Tapi terbentuknya akrilamid ini bisa kita kendalikan karena kalau kita menyangrai dengan suhu tinggi, ya itu akan terbentuk hanya di awal sangrai. Kurang dari 5 menit terbentuk tinggi sekali karena itu hasil dari hasil samping dari reaksi Maillard antara gula reduksi dengan asam amino khususnya jenis asparagus. Nah, ini 90% itu terbentuk karena ini. Makanya salah satu strategi sangrai ya ada, atau kita pakai sangrai medium, dia akan muncul tinggi sekali, tapi kemudian akan turun. Nah, kalau kita nyangrai suhu rendah pada suhu 150 seperti kita manggang roti atau buat keripik singkong, keripik pisang, itu akrilamidnya tinggi dan kita harus selalu waspada minum kopi sambil minum atau makan keripik kentang misalnya, karena keripik kentang itu kandungan akrilamidnya tinggi. Tapi kan bagi kita makan keripik kentang itu tidak terlalu sering. Terus Mas, nah justru ini ya. Kopi hanya di sini, hanya di sekitar 100 sampai 400 ppb. Ini satuannya ppb. Nah, ini keripik kentang ini yang paling tinggi. Kentang, pokoknya gorengan. Nah, ini terkait juga dengan budaya kita itu senang makan gorengan. Nah, itu juga yang harus dicurigai adalah kandungan akrilamid dalam bahan-bahan gorengan misalnya. Ya boleh dikatakan kita senang lah minum makan gorengan itu tanpa menyadari bahwa di situ ada asupan akrilamid yang cukup tinggi. Nah, batas aman akrilamid harian itu sekitar 0,6 ppb per berat badan. Jadi kalau orangnya gemuk sama seperti saya ini beratnya 65 gitu, untuk bisa mencapai level 2,6 ppb ini saya harus minum paling tidak 40 cangkir. Jadi sesuatu yang tidak mungkin sebetulnya. Sehingga akrilamid di seduhan kopi itu tidak perlu kita risaukan, hanya ya kita cukup waspada begitu. Bagaimana yang justru harus kita cermati adalah sumber akrilamid dari makanan-makanan lain. Terus Mas, lanjut. Nah, ini proses dekafeinasi. Proses dekafeinasi itu sangat mudah sebetulnya. Kawan-kawan mahasiswa itu bisa membuat sebetulnya. Jadi biji kopi itu cukup direndam dengan air hangat sekitar 50 sampai 60 derajat, tapi waktunya itu lama sehingga nanti kafein itu akan larut ke dalam cairan. Setelah larut baru ditrap di dalam suatu bejana yang diisi karbon aktif. Nah, kalau proses ini diulangi terus-menerus, akhirnya kafein di dalam biji itu akan susut cukup banyak, bahkan ya mendekati angka yang sangat minimal, yaitu kafein dalam kopi dekaf itu hanya sekitar 7 sampai 8 mg per cangkir. Padahal kalau di dalam cangkir reguler itu bisa 150 mg. Sehingga ini bagi kawan-kawan yang sensitif terhadap atau intoleran terhadap kafein ya minum saja bubuk kopi jenis dekaf ini. Hanya memang rasanya itu tidak sebaik kalau kopi reguler, ya itu tadi mana yang harus dikejar. Kalau yang dikejar sehat,
Nah, itu kadang-kadang rasa nikmatnya itu akan berkurang. Terus Mas Dan ini sudah populer di pasaran sehingga Anda bisa beli maupun buat sendiri. Nah, berikutnya ini tahapan proses kopi instan. Kopi instan itu sebetulnya diambil dari biji kopi, disangrai, dibubuk, kemudian dilarutkan. Nah, nanti ampasnya itu dibuang. Nah, larutannya itu dimasukkan ke alat pengering yang memungkinkan dia menjadi kristal lagi. Nah, kristal kopi instan itu sudah tidak punya ampas karena ampasnya sudah dipisahkan duluan. Nah, ini memang cara untuk memudahkan kita menyeduh. Kita tidak perlu lagi alat-alat seduh seperti espresso, pour over, French press dan sebagainya. Ini langsung masukin gelas, kasih air dingin pun itu sudah bisa diminum. Kadar kafeinnya juga turun sedikit, akrilamidnya juga turun, terus antioksidannya justru lebih tinggi. Nah, ini yang biasa tidur di hotel misalnya, di situ ada alat untuk nyeduh, ada sachet mereknya yang umum itu Nescafe, ya kira-kira itulah. Jadi bisa langsung kita minum, tidak harus ribet, dan juga ada manfaat kesehatannya yang masih bisa kita nikmati. Terus, Mas, nah sekarang kopi milenial, jadi sekarang terjadi pergeseran minum kopi itu. Kalau dulu orang itu happy minum kopi hitam, ada yang very happy di level ya, umumnya menjadi lebih dari 60% yang saya katakan tadi itu memang kopi hitam itu lebih senang. Nah, terus di sini, oke Mas Ginanjar, ini tinggal sedikit lagi. Setelah seduhan kopi milenial ini sekarang kan ditambahi bermacam-macam bahan tambahan seperti susu yang paling banyak gula, seperti kalau kita minum latte itu tambahan susunya kan banyak sekali. Nah, di sini menumbuhkan pasar baru. Jadi ada yang lebih senang lagi dengan tambahan-tambahan itu. Tapi yang tidak senang tinggal sedikit sekali. Jadi ini ya yang harus dicurigai dari aspek kesehatan, susu kopi-kopi yang mendapatkan tambahan gula dan milk itu dalam jumlah yang berlebihan. Terus Mas, tinggal 2 lagi. Terus, nah tambahan ini gula tebu, gula semut. Gula semut itu gula kelapa atau gula aren yang dilembutkan. Ini indeks glisemiknya baik dibanding gula tebu. Kemudian susu itu kalau dari hewani yang jelas ada kolesterolnya, ada alergen, ini dari gula laktosa. Dan ini ada susu sekarang creamer yang dari minyak nabati, yaitu minyak sawit misalnya. Nah, di situ yang harus dicurigai adalah lemak jenuh dan lemak transnya. Kalau yang 2 paling atas ini baik. Ini ada senyawa antioksidannya tinggi, kemudian dia juga antidot dari kafein. Jadi dia bisa mengurangi pengaruh negatif kafein terhadap gejala-gejala yang kurang baik terhadap kafein. Terus Mas, oke, terus satu lagi. Nah, secara umum kita dalam memilih kopi itu harus mempertimbangkan 2 ini. Satu mengenai kafein, asupan kafein per hari itu oleh kawan-kawan secara medis sebaiknya tidak lebih dari 400 mg. Jadi kalau 1 cangkir itu 80 mg ya jangan lebih dari 5 cangkir. Kalau orang Eropa itu
rata-rata 4 sampai 5 cangkir per hari. Kalau kita ini seperti Mas Ginanjar sampaikan itu konsumsi kopi kita itu kan baru 1,2 kilo per orang per tahun. Itu kalau dikonversi menjadi cangkir, kira-kira orang Indonesia itu minum 1 cangkir kopi itu tiap 3-4 hari. Sementara orang Eropa tiap hari minumnya 4 cangkir. Ya, dia memenuhi batasan. Nah, kemudian ini kalau Anda mau minum kopi yang dengan tambahan, ya perhatikan saja kalorinya. Kalorinya yang penting tidak, kebutuhan kalori kita itu kan 2000 kilokalori per hari. Jadi kalau Anda misalnya minum flat latte ini kalorinya sudah sekitar 70. Kalau Anda minum 5 cangkir itu sudah 350 kilokalori, artinya sekitar 1/5 dari kebutuhan kalori tubuh sudah terpenuhi. Oke, satu lagi, Mas. Terakhir. Nah, kalau tadi itu jenis dan jumlah, sekarang itu jadwal. Jadi jadwal minum kopi itu harus disesuaikan dengan kadar kafein di dalam darah. Jadi ini kalau kita minum minum gelas 1 cangkir dengan kadar kafein 60 gram itu setelah 30 menit kandungan kafein di dalam darah itu meningkat menjadi mendekati 2 mg per liter. Nah, kalau Anda minum kopi 2 jam kemudian itu dia akan naik lagi. Ini cangkir kedua akan meningkat. Nah, kalau makin jarang peningkatannya itu menjadi tidak begitu besar. Nah, hal ini akan berbeda kalau kita minumnya itu per 1 jam. Ini nanti akan terjadi puncak-puncak kenaikan kafein di dalam plasma darah secara akumulatif yang secara medis mungkin sudah tidak sehat lagi. Saya kira gitu Mas Ginanjar apa yang saya bisa sampaikan, kemudian ya lanjutkan dengan sesi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Profesor Srimulato sudah menyampaikan materinya sangat luar biasa ya. Jadi kita dibawa ke negara Ethiopia, terus lanjut ke Eropa, ke India, hingga ke Indonesia. Terus juga kita dibawa ke perkebunan kopi ya untuk bisa melihat budidaya kopi. Dan kita dibawa ke pabrik untuk bisa melihat bagaimana proses pembuatan kopi dan hingga kita minum kopi itu sangat lengkap ya yang sudah dijelaskan. Pada intinya ada 2 pilihan itu untuk kandungannya ada dalam kopi. Yang pertama adalah kafein, yang kedua adalah antioksidan. Itu yang mungkin perlu digarisbawahi materi yang tadi disampaikan. Mungkin selanjutnya mari kita lanjut ke materi yang kedua, sesi kedua dari penyampaian materi dari Dr. Wiki. Mungkin waktu dan tempat disilakan. Baik, selamat malam Mas Ginanjar, selamat malam Profesor Srimulato. Selamat malam Mas Ahmad. Prof, di sini saya mau sharing-sharing aja Prof sebagai dokter umum dan juga pelaku usaha coffee shop di mungkin bisa dibilang kopi milenial saat ini ya Prof. Iya. Seperti apa di lapangannya, mungkin saya lebih sharing ke sana. Jadi saya menyampaikannya tidak pakai PPT nih Prof. Jadi jadi lebih ke terapan saja. Untuk yang pertama untuk menyampaikan manfaat kopi sendiri bagi kesehatan itu sebenarnya sangat banyak. Jadi saya sempat belajar sedikit-sedikit Prof. Saya malam ini juga tambah ilmu lagi dari materi yang disampaikan oleh Prof. Srimulato untuk kandungan kimiawi kopi dan sebagainya. Ternyata sangat kompleks di sana dan manfaat kesehatan tidak hanya seperti yang saya tahu Prof. Jadi untuk manfaat kopi sendiri itu kandungan kopi secara garis besar yang saya tahu selama ini memang dari kafein dan antioksidannya bagi kesehatan. Jadi itu yang banyak
dicari oleh penikmat kopi manfaat kesehatannya, meskipun selain manfaat ini juga ada efek sampingnya bagi kesehatan. Nah, manfaat kopi sendiri ini bagi kesehatan sebenarnya sangat banyak. Untuk kopi yang dikonsumsi oleh cara diminum, maksudnya dikonsumsi untuk diminum, itu manfaatnya bisa mengurangi risiko untuk beberapa penyakit dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan. Ini salah satu penyakit yang dapat dikurangi risikonya itu pada penyakit mental, yaitu depresi. Jadi kopi sendiri ini jika dikonsumsi secara rutin dan dengan dosis yang baik, ini kalau berdasarkan penelitian yang saya baca ini, Prof, ini menggunakan dosis kafein yang tinggi itu sekitar 2 gelas, nih Prof, ini 2 cangkir kopi sehari, ini bisa menurunkan risiko sebesar 20% untuk terkena depresi. Kenapa? Karena antioksidan ini sendiri di dalam kopi itu bekerja untuk regenerasi sel, Prof. Salah satu sel yang dapat diregenerasi ini adalah sel otak, di mana faktor-faktor kejadian angka depresi ini sangat dipengaruhi oleh sel otak ini sendiri. Jadi ketika sel otak ini baik proses regenerasinya, sehingga penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sel otak ini juga ikut berkurang risikonya terkena itu. Misalnya selain depresi juga untuk proses penyakit degeneratif atau penuaan seperti demensia dan stroke itu juga risiko terkenanya bisa berkurang, Prof. Jadi untuk konsumsi kopi ini dianjurkan secara rutin, tetapi dengan dosis yang minimal dan tidak dicampur dengan zat-zat lainnya. Misalkan tadi Prof Trimulato jelaskan juga banyak sekarang ini konsumsi kopi yang dicampur dengan susu dan juga gula ataupun sirup ataupun yang lainnya. Nah, itu akan berbeda manfaat kopinya ini, dan juga akan berbeda reaksi di dalam tubuh ketika mengonsumsinya dicampur tadi. Jadi yang ini saya bahas itu adalah manfaat kopi untuk kesehatan, di mana ketika kita mengonsumsinya hanya kopi hitam saja, tidak dicampur gula dan lain sebagainya. Mungkin seperti di coffee shop saya sendiri ya Prof, itu saat ini memang lagi tren atau banyak muda-mudi, kebanyakan sih muda-mudi ya Prof ya, anak kuliah atau yang baru lulus kuliah sambil bekerja kayak gitu tuh di coffee shop sambil pesen kopi. Nah, ini kan saya juga mencatat penjualannya kayak gitu. Untuk item atau menu yang paling banyak laku memang kopi susu. Mungkin seperti cappuccino, cafe latte itu juga banyak daripada produk kopi seperti americano atau long black ataupun manual brewing yang banyak penggemarnya juga, tetapi ternyata lebih banyak kopi susu. Bahkan di coffee shop sendiri sebenarnya hampir seimbang ketika di tempat saya nih Prof, itu penjualan menu non coffee juga kayak gitu. Jadi semacam latte saja seperti matcha latte atau coklat dan lainnya kayak gitu. Jadi ya seperti itu Prof. Jadi yang mau saya kaitkan di sana, ini yang saya bahas ketika kita konsumsi kopinya hanya kopi hitam saja kayak gitu. Tidak seperti yang banyak dilakukan oleh banyak customer di coffee shop kayak gitu. Mungkin selanjutnya kalau untuk manfaat bagi kesehatan itu selain untuk regenerasi sel tadi ya Prof, itu juga bisa menjaga bentuk tubuh, atau tadi yang dibilang mempertahankan bentuk tubuh supaya tetap langsing ya Prof. Nah, itu untuk kandungan kalori di dalam kopi itu memang dari penelitian yang saya baca itu memang paling rendah. Itu cukup rendah. Jadi konsumsi kopi ini sangat aman untuk tubuh. Jadi untuk proses penimbunan lemak di dalam tubuh itu memang sangat dipengaruhi oleh kalori ya. Jadi ketika kalori ini dalam tubuh berlebih, itu akan menimbulkan sisa-sisa kalori
yang tidak termetabolisme dengan baik. Nah, itu di situ akan menumpuk menjadi ini lemak berlebih kayak itu di dalam tubuh. Jadi berat badan bisa meningkat di situ. Kemudian bentuk badan pun akan berpengaruh. Jadi ketika kita rajin mengonsumsi kopi ini, kalorinya kan cukup rendah. Jadi untuk tubuh tidak berisiko untuk untuk terjadi penimbunan lemak berlebih tadi. Kemudian selain itu yang saya baca dari kafein ini juga bisa mempercepat proses metabolisme dalam tubuh. Jadi untuk pembakaran lemak di dalam tubuh ini prosesnya lebih cepat sehingga waktu untuk lemak ini menumpuk jadi lebih sedikit. Jadi lemak yang masuk dalam tubuh ini cepat terbakar kayak gitu sehingga tubuh ini bisa lebih langsing kayak gitu, bisa tetap terjaga. Karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini juga itu banyak disampaikan oleh customer saya gitu ya, bukan pasien tapi customer. Jadi mungkin sekalian tanya atau gimana melalui PM atau ketika bertemu kayak gitu, apa aja sih manfaat kopi, lalu kopi ini bisa bikin langsing nggak, bagus nggak untuk diet kayak gitu. Nah, itu saya jawab demikian karena memang ada penelitiannya juga. Ya. Lalu selain itu juga bisa mengurangi ini Prof, resiko penyakit degeneratif itu seperti Parkinson, mungkin banyak di usia lanjut itu orang-orang terkena penyakit Parkinson di mana ini sumbernya itu dari otak juga, jadi sel-sel otak yang terganggu ini bisa menimbulkan penyakit Parkinson ini, gemetaran. Jadi untuk konsumsi kopi secara rutin ini juga bisa mengurangi risiko terkena Parkinson ini. Nah, ini yang berfungsi di sana dari kafeinnya untuk mengurangi risikonya ini. Kayak gitu. Nah, selain manfaat, ini juga berkaitan nanti dengan efek samping. Efek samping dari kopi ini apabila kita mengonsumsinya berlebihan dan juga di saat yang tidak tepat, nah itu bisa menimbulkan beberapa risiko juga. Jadi banyak juga dari pelanggan saya ini, kopi sebenarnya sehat nggak sih, tanya itu. Terus selanjutnya yang aman untuk konsumsi kopi ini kapan kayak gitu. Terus ya pasti saya jawab kayak gitu. Kopi ini sebenarnya menyehatkan kalau kita menggunakannya dengan aturan yang tepat kayak gitu. Misalkan kondisi manusia kan beda-beda. Ada orang yang benar-benar sehat dalam arti tidak ada masalah, entah itu di lambungnya, entah itu di jantungnya, entah itu di hatinya, entah itu di ginjalnya, di organ-organ tubuh lainnya kayak gitu. Itu akan sangat mempengaruhi respon tubuh terhadap kopi, terutama zat kafeinnya kayak gitu. Jadi kafein ini yang selain mengandung manfaat, dia juga dapat menimbulkan efek samping kepada para peminumnya kayak gitu. Misalkan untuk orang sehat, saya perkenankan misalkan pagi memang terbiasa tidak sarapan, minum kopi, itu masih aman kayak gitu, masih aman untuk konsumsi. Dan memang ketika banyak orang ini melakukan tidak ada masalah juga. Nah, kalau memang tidak ada masalah di lambungnya, saya bilang aman. Tapi kalau memang punya riwayat sakit mah atau asam lambung yang berlebih kayak gitu, saya sarankan pasti untuk sarapan dulu. Kenapa? Nah, karena kafein ini bisa meningkatkan produksi asam lambung. Ketika asam lambung ini meningkat, dia bisa mengiritasi lapisan dalam lambung ini. Apabila itu tidak dilapisi dulu oleh makanan, nah itu akan langsung teriritasi nanti. Bila itu berlanjut terus-menerus secara rutin, itu bisa menimbulkan luka dalam lambung. Itu bisa kita sebut tukak lambung ya, atau ulkus gaster itu istilah medisnya. Jadi lambung ini sudah teriritasi secara lama sehingga menimbulkan luka. Nah, ini gejalanya banyak. Orang ini biasanya sering merasa kembung, seperti mual, mau muntah kayak gitu. Itu
itu seringkali gemetaran juga, perut terasa perih kayak gitu, terus badan kadang terasa enteng seperti mau melayang-layang kayak gitu. Nah, ini salah satu gejala yang timbul dari kafein, reaksi kafein dalam tubuh orang tersebut kayak gitu. Nah, apabila orang ini sedang mengalami itu yang bertanya, pasti saya kasih obat kayak gitu, obat untuk menetralkan asam lambung ini karena udah terlanjur tinggi. Nah, untuk kemudian harinya ketika dia akan mengonsumsi kopi lagi, pasti ya saya sarankan untuk makan dulu. Untuk makan dulu, minimal cemilan lah. Kalau bisa makan besar, pasti makan besar dulu. Minimal cemilan, jangan keadaan perut kosong langsung minum kopi. Apalagi kopi yang kandungan kafeinnya tinggi. Kayak gitu. Jadi mungkin lebih pilih ke olahan kopi yang ke kopi Arabica, nih Prof, ya, lebih rendah kandungan kafeinnya. Atau olahannya itu bisa dicampur susu. Dan kalau misalkan espresso ya, jadi jangan langsung espresso 1 shot 2 shot, nah kayak gitu bisa langsung naik itu, nanti asam lambungnya bisa langsung perih, bisa langsung melilit banyak, bisa langsung ke toilet seperti diare, itu juga bisa bereaksinya kayak gitu. Jadi untuk kenyamanan customer ini sendiri dalam mengonsumsi kopi kayak gitu. Nah, untuk apa ya, efek-efek yang diharapkan dari kopi ini sendiri, mungkin waktu mengonsumsi kopi yang baik, kalau saya sih sepanjang hari sebetulnya baik, tapi pagi, siang, sore nih. Tapi kalau untuk malam hari itu kopi ini kan sifatnya kafein ini bisa meningkatkan detak jantung. Jadi atau istilahnya takikardi. Nah, ini ketika detak jantung meningkat ini kan pasti produksi. Jadi jantung kan memompa darah, itu ada kadar normalnya berapa kali per menit kayak gitu. Ketika detak jantung ini meningkat, pastikan suplai darah ke dalam tubuh atau ke seluruh tubuh ini juga ikut meningkat, di mana darah ini kan membawa oksigen sampai ke otak, sampai ke perifer atau ke tangan kaki kayak gitu. Nah, ketika jantung ini berdebar atau denyutnya semakin cepat, nah itu kan oksigen juga pasti lebih banyak. Nah, ini posisi tubuh ini kan pasti tidak tenang juga karena di atas normal. Nah, itu. Ini yang biasanya dipakai, efeknya dipakai untuk stimulan ya istilahnya, atau sebagai booster supaya orang ini tidak ngantuk kayak gitu. Karena ngantuk ini kan bisa dipengaruhi oleh suplai oksigen juga yang berkurang ke otak. Nah, jadi orang biasa pakai kopi kayak gitu. Nah, untuk orang yang cocok, nah ini pasti akan bermanfaat kayak gitu untuk konsumsi kopi saat ngantuk, misalkan saat bekerja di pagi, siang hari kayak gitu masih bekerja, konsumsi kopi. Tapi kalau malam hari ini menurut saya tidak dianjurkan karena tubuh ini kan juga punya siklus ya, siklus untuk beristirahat di malam hari, siklus normal untuk sel-sel ini regenerasi paling bagus memang di malam hari. Jadi untuk orang-orang yang khususnya memang tidak harus bekerja malam, itu tidak disarankan untuk minum kopi malam hari karena pasti untuk memulai tidur ini akan sulit atau biasa kita sebut insomnia nih. Jadi insomnia sendiri kan ada beberapa tahapan. Nah, ini misalkan insomnia untuk memulai tidur, jadi mau mulai tidur aja susah kayak gitu. Nanti misalkan biasa tidur jam 10, ini karena habis minum kopi jam 9 malam. Nah, itu pasti mau mulai tidur aja susah jam 10 sampai jam 11 kayak gitu. Nah, ini ada penelitian juga kalau memang biasa tidur di jam tertentu, misalkan mau tidur jam 10, ini minum kopi maksimal itu 4 jam sebelumnya. Jadi misalkan biasa tidur di jam 10, maksimal itu jam 6 itu bisa minum kopi karena efek dari kafein yang menyebabkan takikardi tadi salah satunya itu bisa atau sudah menurun sehingga orang ini setelah konsumsi kopi masih aman sehingga jam istirahatnya ini tidak terganggu. Atau insomnia kan macam-macam, nanti bisa middle insomnia itu bisa sudah mulai tidur misalkan jam 10, nanti tengah malam atau jam 1 itu kebangun lagi terus susah tidur kayak gitu. Atau terakhir ada late insomnia, jadi nanti orang ini bisa terbangun lebih awal, misalkan biasa tidur
6 jam. Nah, ini 4 jam udah kebangun. Misalkan jam 10 tidur, nanti jam 3 udah kebangun, nggak bisa tidur lagi. Gitu. Jadi untuk konsumsi kopi sebenarnya baik untuk sepanjang hari, cuma tidak disarankan di malam hari. Kayak gitu. Lalu untuk tips ya, tips aman minum kopi di bulan Ramadan itu, kita yang menjalankan ibadah puasa itu kan bisa makan dan minum itu kan saat buka dan sahur ya biasanya kayak gitu. Nah, untuk konsumsi kopi yang aman ketika buka puasa jangan langsung minum kopi seperti yang saya sampaikan tadi, karena kondisi lambung pasti masih kosong. Jadi untuk orang normal itu pasti untuk pengosongan lambung itu bisa sekitar 4 jam. Jadi ketika kita makan misalkan sarapan jam 7 pagi, itu pasti jam 10 atau jam 11 lah paling tidak, itu lambung pasti masih seperti memproses makanan ini, memetabolis makanan ini, sehingga tapi lambungnya udah kosong. Nah, sehingga muncul bunyi-bunyi peristaltik usus ini. Dia meremas-remas lambung dan usus kayak gitu, tapi makanannya udah kosong dari lambung, sehingga bunyi kerucuk-kerucuk. Nah, itu karena memang lambungnya sudah kosong, makanannya sudah turun kayak gitu. Jadi itu tandanya lapar. Nah, muncul reaksi gitu, dipersepsikan ke otak itu, oh udah mulai lapar kayak gitu, karena lambung posisi udah kosong. Apalagi ini kita makan berhenti di jam 4:30 pagi, lalu baru mulai makan lagi berapa tuh, 10 jam lebih ya setelah itu. Jadi posisi lambung pasti sangat kosong, itu bahkan mungkin asam lambung bisa mulai meningkat karena terlalu lama kosong. Apalagi setelah itu langsung dimasuki kafein. Nah, kayak gitu pasti bereaksi dengan asam lambung, sehingga tidak disarankan untuk langsung berbuka puasa dengan menu kopi, karena itu pasti mengandung kafein. Nah, kalau setelah buka misalkan disarankan juga jangan makan berat langsung kayak gitu, karena kerja lambung pasti akan lebih berat dibandingkan kita makan ringan dulu, takjil ya istilahnya. Jadi disarankan memang minum dulu, makan takjil dulu, kalau bisa sholat dulu baru makan besar. Nah, setelah memang sudah makan besar ini paling aman untuk konsumsi kopi kayak gitu. Kalau bisa untuk bulan puasa juga ya habis buka puasa aja itu minum kopinya, jadi efeknya nanti ke jam tidur juga, supaya jam tidur tidak terlalu malam karena efek dari kopi ini sendiri. Nah, kalau setelah sahur juga masih aman kalau memang masih perlu mengonsumsi kopi. Tapi kalau memang mau tidur lagi, ya tidak perlu konsumsi kopi. Tapi kalau memang setelah itu memang udah nggak tidur lagi, lanjut bekerja, silakan konsumsi kopi supaya tubuh ini tetap semangat ya, punya booster kayak gitu. Mungkin dari saya cukup sekian, Mas Ginanjar, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Ahmad. Ya, mari Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Wiki ya, sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ya, dan luas juga untuk melengkapi juga materi yang tadi disampaikan oleh Prof. Simulator. Mungkin bagi teman-teman yang sedang menyediakan kopi di tengah-tengah ataupun di rumahnya, mungkin bisa diseruput terlebih dahulu ya untuk bisa merelaksasi ya. Dan tadi sudah membahas tentang kopi yang panjang lebar ya kan, sebelum kita masuk ke diskusi. Oke. Ini Prof ataupun dokter ada pertanyaan. Yang pertama dari Saudari Ayu Rahmadita. Selamat malam, saya Dita dari Surabaya. Mau bertanya untuk Prof Sri ataupun Dokter Dwiki. Dua-duanya juga bisa. Ya. Saya jujur baru tahu bahwa kopi itu tinggi antioksidan ya. Jadi lumayan baru tahu gitu kan. Dan saya juga anak fakultas kedokteran yang juga skripsinya tentang antioksidan. Jadi lumayan tahu pentingnya antioksidan. Dan saya suka dengan kopi gitu. Semenjak masuk fakultas kedokteran, terutama untuk teman begadang nih gitu. Teman begadang. Tetapi saya juga penderita endometriosis yang sekilas saya baca lebih baik menghindari kafein agar tidak memperparah
nyeri inflamasi. Padahal antioksidan juga sangat penting untuk patologi endo ini. Saya penasaran nih, patofisiologi kafein terhadap endometriosis dan benarkah saya tidak boleh sama sekali minum yang mengandung kafein? Mungkin terima kasih banyak. Mungkin bisa dijawab dulu oleh Prof. Sri Mulatu. Wah, ini porsinya rekan Dr. Ahmad nih saya kira sudah menyangkut hal-hal yang spesifik di kedokteran. Monggo, Dr. Ahmad. Ini monggo, dokter. Iya, Mas Ginanjar. Maaf. Ya mungkin bisa Gimana, dijawab. Mas? Saya ini yang menjawab. Ya, monggo, dokter. Dijawab. Oh iya, untuk Mbak penanya, Mbak siapa tadi namanya? Mbak Ayu. Mbak Ayu ya. Nah ini untuk Mbak Ayu, dari endometriosis sendiri ini kan peradangan pada endometrium ya, atau lapisan dalam dari rahim. Nah ini antioksidan memang bagus, tapi sumber antioksidan ini kan kayak gitu, sumber antioksidan kan ya tadi seperti misalkan disampaikan dari slide Prof. Sri Mulatu itu kan ada jahe dan lainnya, itu juga banyak mengandung oksidan atau asam ascorbat, vitamin C itu juga banyak mengandung antioksidan. Nah ini mungkin dari teori patofisiologi dari endometriosis sendiri ini kenapa kontraindikasi terhadap kafein. Nah ini pasti berpengaruh terhadap reaksi inflamasinya di sana. Nah sehingga yang dapat kita lakukan juga menghindari kadar kafein yang terlalu tinggi. Jadi kalau misalkan masih mau konsumsi kopi juga pilihlah kopi yang kadar kafeinnya tidak terlalu tinggi. Misalkan olahan manual brewing itu tidak setinggi espresso kayak gitu. Atau kopi, misalkan mau pesan kopi susu dikurangi takaran espressonya. Misalkan tadinya 30 mili jadi 15 mili lah separuhnya, separuh shot kayak gitu nggak apa-apa kayak gitu. Cuman apa nggih ya kalau bisa tidak sih lebih baik tidak gitu disarankannya karena punya kondisi khusus ya endometriosis itu sendiri. Gitu sih dari saya. Iya, mungkin itu ya jawaban dari dokter Wiki. Ya, mungkin kita bisa lanjut saja ya untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin nanti kalau misalnya ada feedback, mungkin nanti di sesi selanjutnya. Yang baik Mas Ginanjar ya. Oh, nggih, monggo Prof. Dan sinergi dengan Mas Dr. Ahmad tadi sebetulnya kan di dunia ini banyak pilihan makanan yang sehat tanpa mengandung kafein. Kalau di kita itu salah satu contohnya adalah coklat, bubuk coklat. Itu tandemnya kopi sebetulnya karena kan kita juga penghasil coklat termasuk terbesar, nomor 4 juga. Dan di coklat itu kadar kafeinnya rendah sekali, hanya 0,1%. Jadi sangat rendah dan memang kalau saya konsumsi sehari-hari itu tidak terasa itu efek dari kafein. Yang terasa justru efek dari antioksidan yang lain, yang umumnya itu jenisnya flavonoid. Jadi itu sangat kaya di bubuk coklat. Kalau bubuk kopi tadi antioksidannya kuat, yaitu asam klorogenat dan melanoidin. Tapi kafeinnya juga tinggi ya, itu yang kadang kontradiktif. Jadi kalau saya sarankan ke Mbak Ayu Rahma Dita ini ya mungkin mulai mencoba minum bubuk coklat. Nanti akan terasa efeknya sangat bagus karena kafeinnya sangat rendah. Dan sekarang kopi campur coklat itu sudah menjadi model sekarang sehingga itu bisa dipraktekkan. Demikian Mas Ginanjar. Oke, terima kasih Prof. Jadi seperti itu ya Mbak Ayu ya. Apakah mungkin langsung saja ya, apakah ada feedback sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mbak Ayu?
Cukup ya, Mbak Ayu ya. Oke, mungkin kita lanjut saja ya untuk pertanyaan selanjutnya, Prof. Sama Dokter. Dari Mas Agus nih, mau bertanya. Oke. Selamat malam, salam Prof. Srimulato dan Mas Dwiki. Perkenalkan, saya Agus. Saya salah satu barista. Pertama, mengenai jumlah kafein maksimal dalam sehari yang dapat diminum tadi, Prof. Menjelaskan bahwa sampai 400 mg per hari atau sama dengan 5 cup. Prof, apakah ini berlaku untuk semua jenis kopi atau ada perbedaan untuk kopi jenis manual brew yang rasanya lebih asam dan strong serta jenis biji Arabica dan Robusta? Apakah sama batasnya 400 mg per hari? Mungkin itu dulu, Prof, bisa dijawab, monggo silakan. Jadi yang saya sampaikan di presentasi batasan minum atau mengkonsumsi kafein 400 mg per hari itu atau setara dengan 5 cangkir itu untuk kadar kafein per cup atau per cangkirnya itu 80 mg. Jadi ini tentunya tidak tergantung apa itu jenis kopi, tidak. Itu nanti yang mengatur barista menentukan mash water ratio-nya supaya menghasilkan kafein hanya 80 mg. Dan juga tidak tergantung jenis Arabica maupun Robusta. Jadi kalaupun Arabica kita punya kadar kafeinnya kan rendah, hanya 1,5% ya. Tapi kalau mash ratio-nya bubuk kopi Arabica itu tinggi per volume seduhannya, ya nanti kafeinnya akan tinggi. Jadi memang selama ini yang diyakini masih menjadi patokan benar dari segi medis itu ya 400 mg per hari. Nah, tinggal terserah kalau Anda punya cangkir yang satu seduhan cangkir yang kadar kafeinnya 100 mg berarti hanya 4 cangkir. Itu saja konversinya Mas Agus ya. Jadi dan memang barista itu kan harus bereksperimen terus karena saya pernah nulis juga bahwa barista itu suatu profesi yang multi talenta. Jadi dia harus punya knowledge yang cukup baik mengenai kopi, mengenai penyeduhan kopi dan bagaimana membuat formula-formula supaya kafeinnya itu pas bagi peminumnya. Itu ya Mas Agus. Jadi intinya aturlah sesuai itu. Batasan 400 mg per hari itu equalnya dengan berapa cangkir ya tergantung dari berapa kadar kafein di satu cangkir. Misalnya kalau mau minum yang rendah kafein yang hanya 10 mg per cup, nah, kan bisa minum banyak sekali kan, tapi kan juga tidak mungkin karena kan kemampuan orang minum kopi itu ya rata-rata 4-5 cangkir per hari. Itu pun di negara maju ya, kalau di kita malah satu cangkir itu 3-4 hari rata-rata loh Mas. Tapi ada juga yang saya termasuk Mas Dr. Ahmad termasuk tinggi. Saya minum kopi itu 6 cangkir per hari. Oh iya, Bro. Kopi pahit ya. Tapi karena formulanya saya buat sendiri, sehingga satu cangkir itu saya usahakan kafeinnya itu rendah. Jadi mash rasio terhadap volumenya, volume air penyeduh kita kurangi. Memang jadi tidak begitu enak, cuman keinginan untuk minum kopi terpenuhi gitu, cara minum sehat begitu. Mas Agus ya, saya kira itu dan teruslah bereksperimen, tapi tadi tolok ukurnya adalah satu, kopi itu harus enak dan sehat, jangan lebih dan jangan kurang ya. Kalau halalnya kan sudah ada yang ngurus itu, mulai dari kebun sampai dari seduhan itu ada yang ngurus itu. Tapi dari aspek kesehatan sebetulnya kita yang harus mengatur sendiri karena toleransi tubuh itu kita yang tahu, peminum yang tahu. Monggo Mas Kinanjar. Mungkin ada tambahan dari Dokter Dwiki, silakan Dokter. Sementara cukup itu dulu aja. Itu dulu ya.
Oke. Iya, gitu. Mungkin ini tadi pertanyaan selanjutan ya, lanjutan dari Mas Agus ya. Lalu pada pertanyaan kedua, saya ingin bertanya mengenai bahan-bahan yang tidak boleh dicampur kopi. Mengapa saya bertanya demikian? Karena biasanya barista-barista kopi itu melakukan eksperimen dalam menemukan signature drinks mereka. Semoga dengan adanya penjelasan dari Prof dapat memberikan edukasi pada seluruh penggemar kopi di Indonesia. Itu Prof, mungkin ditanyakannya apakah bisa ditambahkan ataupun boleh nggak dicampur bahan-bahan baik. Selama ini tadi di caption saya sudah saya sampaikan. Selama ini yang ditambahkan ke kopi itu kan gula, susu, ya, kemudian herbal. Kalau gula sama susu itu kan yang jelas kan menambah kalori. Tadi di caption saya sebutkan kalau susunya makin banyak di jenis-jenis minuman tertentu nanti masukkan kalori dari secangkir kopi itu menjadi besar. Sehingga 4 cangkir sehari itu sudah setara sepertiga masukkan kalori dari tubuh kita yang sekitar 2000. Kemudian mengenai susu. Susu kalau kita pakai susu hewani itu kan yang harus kita pertimbangkan ada kolesterol di situ. Kemudian di minuman itu ada batas kolesterol. Terus yang kedua ada alergen, gula laktosa. Nah, jadi kalau untuk peminum kopi yang kira-kira alergen terhadap gula laktosa ya jangan diberi susu hewani, tapi diberi susu nabati. Kalau bisa almond yang paling bagus, tapi almond kan bukan tanaman kita. Paling tidak misalnya kedelai dan sebagainya. Kalau herbal rata-rata baik. Misalnya saya selalu sarankan untuk herbal itu misalnya ginger itu jahe sama kapulaga sama kayu manis itu memang secara eksperimen dia bisa mengikat kafein supaya keaktifannya itu tidak terlalu liar begitu. Tapi kan orang yang minum suka kayu manis, kapulaga di kopi kan juga tidak banyak. Jadi tetap pengaturan kafein itu bisa diatur dengan cara seduhan dari brewing rasionya maupun dari jenis keduanya. Itu jadi batasannya Mas Agus itu yang penting kadar kafein sama kalori intake-nya berapa, kemudian jadwal minum. Jadi 3J filosofi minuman itu harus diterapkan, yaitu jenis apa yang mau diminum, terus kemudian jumlah, ini menyangkut kalori, kemudian jadwal. Minum kopi, yang kopi hitam kalau terlalu sering nanti kadar kafein di dalam darahnya itu juga relatif konstan sampai dengan waktu tinggal yang cukup lama, karena waktu tinggal kafein di darah itu kan sekitar 5-6 jam. Tapi kalau sebelum 5-6 jam tapi sudah ditambahi minuman kopi baru, berarti kadar kafeinnya akan meningkat lagi. Saya kira gitu Mas Agus. Terima kasih Prof. Mungkin ada tambahan dari Dr. Dwiki, silakan, monggo. Monggo Mas, Ya. Mas Ahmad. Iya, Prof. Kalau saya setuju sama Prof tadi 3J. Jadi trial untuk barisan ini memang banyak ya Mas ya, tapi mungkin secara teori kita sendiri mungkin selaku pegiat coffee shop ya, ketika trial ini kurang memperhatikan aspek tadi yang yang sebenarnya itu sangat penting ternyata kayak gitu. Misalkan kita mau trial seperti minuman-minuman yang baru saja booming Prof, kayak ada signature drink dari masing-masing coffee shop itu membuat semacam coffee mocktail ya. Itu saya sudah sempat trial juga. Tetapi terus terang saya sendiri pun kurang memperhatikan reaksi dari kafein dan bahan-bahan lain ini sendiri, dan juga kandungan kafeinnya apakah meningkat atau tidak. Jadi kalau saya sih malah dapat ilmu baru Prof dari jenengan malam ini untuk
pengembangan menu-menu selanjutnya. Jadi yang perlu kita perhatikan itu tadi Prof, 3J dan juga reaksi kimiawinya dari bahan-bahan tadi. Itu saya akan pelajari lagi Prof. Itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya Prof dan Dokter. Ya. Mungkin bisa kita lanjut ya untuk. Ya, silakan Mas. Silakan. Gini Prof, sebenarnya kualitas kopi itu dinilai dari aspek apa saja? Ya? Ini mungkin berbicara mutu ya Prof. Karena secara ekonomis seperti kopi luwak Gayo yang dari hasil sisa pencernaan musang sangat mahal harganya. Mungkin seperti itu Prof. Gitu. Ataupun Dokter Dwi, monggo silakan Prof dulu mungkin. Mutu kopi itu kan ada standarnya Mas. Jadi standar di strata mutu kopi itu ada 3. Yang paling bawah sendiri itu disebut kopi regular. Itu standarnya SNI 2709 tahun 2008. Itu hanya menilai mutu biji kopi itu secara fisik. Fisik itu artinya kadar air, ukuran biji, jumlah biji cacat. Yang utama itu. Sehingga di situ aspek fisik saja yang dihitung. Nah, yang kelas di atasnya itu adalah kualitas premium. Di sini aspek SNI tadi yang fisik tadi sudah ditambah dengan cita rasa. Jadi aspek cita rasa sudah masuk. Jadi misalnya kopi Gayo itu terkenal tidak hanya fisiknya baik, tapi cita rasanya itu unik. Mas Ginanjar, cita rasa unik itu artinya yo enak, tapi ada hal yang ngangeni gitu. Itu unik. Itu biasanya masuk ke premium. Harganya juga lebih mahal. Karena batasan-batasan misik itu nanti juga sudah makin ketat. Misalnya kalau biji kopi regular itu biji cacatnya bisa sampai 200 ton, kalau di premium itu maksimum 8. Artinya biji cacat itu biji yang tidak utuh. Jadi intinya biji kopi yang baik, yang Toyiban itu harus dari biji yang utuh, warnanya ya warna dasarnya itu hijau. Kalau sudah hitam, itu sudah tidak akan masuk. Dan yang paling tinggi itu adalah kopi spesialty. Ini saya bicara Arabica ya. Kopi Gayo itu termasuk kopi spesialty. Itu uji mutunya tambah lagi. Jadi uji fisik, uji cita rasa, plus uji ketelusuran. Jadi kopi yang bisa masuk ke kopi spesialty itu harus yang punya KK, harus punya kartu keluarga atau KTP, dan di wilayah yang sempit, misalnya Gayo itu di wilayah tertentu, ekosistemnya tertentu, ketinggiannya tertentu, varietasnya tertentu, cara olahnya tertentu. Jadi makin spesifik dan makin sulit dipenuhi, tapi harganya ya mahal. 10 sampai 12 kali dari harga kopi reguler. Dan itu biasanya kopi-kopi papan atas pakai itu. Mayoritas ya seperti yang sudah banyak. Tapi yang kedai menengah itu atau itu pakai medium saja sudah bagus. Tapi kalau Anda beli kopi regular itu Anda tidak tahu asal-usul kopi itu dari mana. Karena semua dicampur, ya kopi dari Jawa Timur, Jawa Barat, ya dicampur. Jadi kartu keluarga kopinya itu tidak teridentifikasi dengan baik. Nah itu, dan itu sudah berjalan Mas Arief ya, sekarang itu peringkat mutu itu sudah sejalan. Tinggal di mana kita mau main. Kalau kita sebagai petani gitu, tinggal di mana kita mau main. Sekarang yang paling besar 60% itu masih kopi regular. Ya ikuti dulu, sebagian masuk gitu, sekian persen masuk ke
premium, sekian persen masuk ke specialty. Nah, sekarang kopi luwak. Anda harus tahu filosofi luwak, mengapa kopi luwak itu enak. Filosofi luwak itu disiplin. Pertama dia pakai merah. Luwak tidak akan ngambil buah yang setengah matang atau buah yang terkena hama, tidak. Jadi dia betul-betul selektif luwak itu. Karena waktu saya masih aktif itu, waktu masih belum pensiun itu punya 350 luwak, tapi tidak saya kandangkan. Tetap saya liarkan, tapi diberi kandang seperti lapangan tenis besar gitu. Jadi degree of freedom-nya itu masih dia nikmati. Kalau di kandang kayak kandang kucing itu jelas tidak enak, itu menyiksa. Dan kadang-kadang dia sengaja dilaparkan, nanti terus diberi buah-buah yang tidak enak karena lapar ya buah saja apa saja. Jadi prinsip luwak itu disiplin, mulai petik merah, habis itu disiplin waktu, habis itu langsung diproses. Di mulutnya itu seperti pulper, dia bisa memisahkan kulit sama parchment, sama biji berkulit tanduk. Yang kulit tanduk langsung masuk ke perut selama 12 jam. Di situ terjadi fermentasi secara alamiah. Terjadi hidrolisis gula menjadi gula reduksi, kemudian ada enzim protease yang menguraikan protein menjadi asam amino. Nah, di situ pada waktu keluar itu terus dicuci, dikeringkan, digoreng itu memang enak sekali, Mas. Luar biasa ini. Yang asli loh, Mas ya. Tapi kita itu kan kadang kalau ada pasar banyak terus yang enggak asli-asli itu ikut. Nanti memang bangga karena prosesnya tadi tertata dengan baik, kemudian semua diatur oleh sifat-sifat luwak yang memang seperti itu, keluarannya baru diterima manusia. Pagi-pagi itu tukang kebun itu sudah nunggu di tempat-tempat luwak cuci sampai 7 kali, terakhir air panas, terus dikeringkan, baru diproses. Nah itu harganya mahal, Mas. Pernah 1 kilo itu ya antara 3-4 juta. Tapi sekarang karena sudah banyak yang jual, sekarang ya tinggal 300-400. Jadi itu, Mas. Ya, dari aspek medisnya itu kopi luwak itu kan sudah dapat sertifikat halal, toh, Mas. Saya itu termasuk orang yang percaya pada institusi. Kalau sudah diberi sertifikat itu oleh institusi yang berwenang, ya tentunya secara medis juga. Karena saya dulu ikut penelitian, sebelum dirilis kopi luwak itu yang dari campur itu harus kita sanitasi sehingga kadar planktonnya itu di bawah 1000. Di bawah 1000 CFU atau cloning form per unit, terus tidak ada bakteri yang patogen, sehingga itu baru dirilis. Ya itu enak. Jelas enak, Mas apa tadi yang tanya? Mas Arif ya? Saya kira itu Iya, Prof. jawaban saya. Mas Arif ya? Terima kasih, Prof. Terima kasih, Ya. Prof. Kopi gayo ditingkatkan, Mas Arif ya? Siap, Prof. Ya, mungkin Monggo selanjutnya Ahmad kalau ada, tapi itu yang saya pahami karena saya ikut dagang kopi luwak itu, ikut proses dari awal, mulai melihara awak apa itu luwaknya, tapi bukan domesticated ya, tetap diliarkan, hanya ada boundary di dalam skala yang luas. Terima kasih. Mungkin dokter mau ada tambahan? Silakan Iya, kalau ada tambahan. sudah cukup jelas tadi penjelasannya dari Oke. Prof. Mulato. Oke, mungkin yang ada kopi di sampingnya bisa diseruput dulu ya. Kebetulan saya juga sedang menyeruput luwak ijen, Prof. Oh gitu. Oke. Iya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebenarnya ini udah lepas waktu 22.05. Kalau misalnya dilanjutkan lagi, gimana Prof untuk pertanyaannya? Apakah Kan jadwalnya sampai 22.30.
Oke. Ini ada pertanyaan dari Oke. siapa? Mas Nur Wahyuni. Ada dari Mbak Nur Wahyuni ini, Prof. Oh ya, ya. Oke. Jadi ini dari agroteknologi UNS, Prof. Prodinya. Oh ya. Bertanya ini, saya suka sekali minum kopi Gudai atau merek-merek yang lain kayak Kapal Api dan lain sebagainya. Yang bisa dibilang jenis kopi yang seperti itu jika diminum setiap hari bisa mengganggu rahim untuk perempuan, bisa menyebabkan miom atau kista dan lain sebagainya. Terus apa harus diimbangi dengan minum air putih rutin seperti itu, Prof? Mungkin bisa dijawab, Prof. Saya jawab dulu ya, Mas Ahmad ya. Oh iya, Jadi, iya. Prof. selama ini itu ada image kopi saset. Mas Ahmad itu kopi saset itu yang dia nyeduhnya itu di rumah. Jadi konfigurasi konsumen kopi itu sekarang 60% minum di rumah. Dia minum kopi saset mix itu 3-in-1 lah, Gude, termasuk Gude itu kan buatan Kapal Api itu. Terus 40% itu yang ngopi di luar rumah, termasuk di kedainya Dr. Ahmad. Nah, yang 40% ini orang yang sudah punya sense atau penikmat kopi yang beneran. Karena 40% ini dia mesti milih kopi yang kopi hitam, kemudian juga kualitas biji kopinya itu baik. Biji kopinya itu punya kakak, punya kartu keluarga. Originnya dari mana toh? Dari Gayo, dari Papua, dari Toraja itu kelihatan. Nah, kalau yang kopi saset ini memang ini kopi yang tidak punya identitas karena mereka kejar production yang masif. Jadi kopi dari mana saja dicampur. Toh nanti rasa kopi itu akan ditambah dengan rasa gula dan creamer. Creamer nabati umumnya dari kelapa sawit. Nah, sebelum di launching ke tempatnya sampai ke Mbak Nur, itu kan sudah ada BPOM di situ. Tadi saya sampaikan bahwa kita harus menghargai lembaga itu. Jadi kalau sudah ada BPOM-nya berarti mereka sudah uji. Saya juga punya pabrik kecil, Mas Dr. Ahmad. Itu tiap 2 tahun saya harus memperbarui BPOM sama halal. Artinya apa? Iya. Proses produksi itu dimonitor oleh beliau-beliau yang ahli itu. BPOM datang, dia Pak ini ada perubahan kayaknya enggak higienis, langsung dia. Termasuk pabrik-pabrik apalagi setingkat Kapal Api, Nestle, Indofood, mesti akan termonitor dengan baik. Jadi saya kok masih punya pandangan kopi Gude, kopi mix itu Aman. asal kita ya tadi mengukur yang jelas kopi mix itu sudah ada lemak, sudah ada gula, ya tinggal kalori intake-nya itu masih di bawah kebutuhan apa enggak. Kalau masih di bawah ya minum, tapi kalau minumnya terlalu banyak sehingga dia menimbulkan kalori yang tinggi yang akhirnya melebihi kebutuhan dasar kalori tubuh, ya nanti jadi fat di dalam tubuh ya Mas Ahmad ya, lama-lama. Jadi saya kira gitu. Yang penting tadi saya sama Mas Ahmad tren konsep makan itu harus memenuhi 3J. Jenis, jumlah, sama jadwal. Itu harus diatur. Kalau itu diatur ya sudah. Mesti sehat. Itu Mbak Nur Wahyuni ya. Ada Mbak Nur Wahyuni ada. Ada, saya kira itu. Mungkin Apa harus dibangi dengan air putih? Ya, kalau minum air putih ya baik-baik saja. Ya, minum air putih ya. Dr. Ahmad ya malah disarankan. Tersarankan. Air putih kopinya itu cukup 3 kali. Kalau punya uang ya mahasiswa kan enggak. Ya Pak. Siang sore. Itu Dr. Ahmad silahkan tambahi biar
Iya, iya, Prof. Jadi kalau tambahan saya sih mungkin pertanyaannya itu sangat spesifik kok, sangat spesifik ke penyakitnya. Saya juga malah belum tahu kalau kopi saset ini bisa menyebabkan miom atau kista ya. Tapi untuk penyakit ini itu memang paling tinggi disebabkan oleh lifestyle dan genetik, genetik. Kan Misalkan jalur jalur itunya beda ya Mas Mas Ahmad ya. iya, betul, betul. Kalau minum itu ke jalur pencernaan, kalau rahim itu kan ke jalur Ini menurut saya beda. reproduksi. Kok bisa masuk ke situ ya? Iya. Makanya kalau kalau terkait penyakit mungkin tadi yang disampaikan Prof, misalkan kandungan kopi itu seperti karsinogenik, nah itu kan bisa memicu kanker ya Prof ya. Tapi kalau penyakit spesifik seperti miom atau kista ini kan di rahim Iya, itu betul. maksudnya belum ada penelitian yang spesifik, apalagi ini mengaitkan dengan kopi yang spesifik juga, misalkan kopi Iya, saset kayak gitu. Kalau memang berisiko seperti itu pasti juga dilarang atau iya, tidak saya kira diberi izin dilarang itu. BPOM kayak gitu. Jadi Mbak Wahyuni. Iya. Berarti untuk ini ya, Prof, ataupun dokter untuk laki-laki dan perempuan intinya sama saja ya untuk minum kopi gitu ya, untuk terkait dengan kesehatannya. Apakah Sama ada catatan bagi perempuan itu untuk minum kopi berbeda dengan laki-laki atau sama saja ini? sama ya kalau dari saya Kayaknya tubuh. kayaknya sama, Dokter Ahmad. Yang membedakan itu kalau pas dia hamil Oh atau kondisi itu ya bayi, beda. itu ya, itu Iya. memang harus ada limitasi karena bayinya belum punya enzim untuk merubah kafein gitu. Setahu saya itu, Dok ya. Iya saat hamil atau menyusui itu. Karena kemarin juga saya ada ini Prof eh, apa namanya order khusus dari teman saya kan baru punya anak dan masih menyusui, anaknya baru 6 bulan kayak gitu, dan anaknya ini intoleransi laktosa Prof. Jadi Hmm, saya punya produk kopi susu tapi anaknya intoleransi kayak gitu. Oh ya udah saya ganti dengan almond iya, almond. dan juga bahan baku lain yang mengandung susu skim atau susu kental manis itu saya hilangkan juga karena memang jadi special order custom untuk menghindari reaksi alergi, karena kalau anaknya intoleransi pasti ketika menyusui kan tembus ke asinya ya kalau zat-zat yang dikonsumsi oleh ibunya. Nah, jadi nanti anaknya meminum itu malah alergi, nanti bisa Iya, iya, gatal-gatal, kasihan anaknya kayak gitu. iya, betul. Gitu Bro. Oh, baik. Cukup ya untuk Ya, pertanyaannya ya. Tapi ini ada yang mau menambahkan Prof atau dokter dari Mbak Ya, Ayu untuk menambahkan jawaban terkait dengan Mbak Nur Wahyuni tadi. Apakah boleh nih, Prof? boleh gimana? Ya, monggo untuk Mbak Ayu menambahkan jawaban, silakan. Mohon izin Prof dan Dokter. Jadi mungkin kan tadi saya juga kan uh, prognosis dari endometriosis sendiri saya udah sampai ke kista coklat kan Dok. Untuk ya, pertanyaan Mbak Nur Wahyuni ini kan juga ada katanya kakaknya karena banyak minum kopi sasetan terus kena miom. Jadi menurut saya bukan karena kopinya tapi karena gulanya. Tadi kan Prof juga sudah menjelaskan kopi sasetan tuh 50% juga gula. Ya. Jadi mungkin apalagi selain karena penyakit-penyakit reproduksi wanita itu gangguan hormon dan genetik, juga karena gangguan hormon tersebut itu manifestasi dari kelebihan karbo dan glukosa. Jadi hormonnya kan berantakan. Jadi bisa timbul apalagi kalau udah ada bakat dari genetiknya bisa timbul lebih cepat atau lebih tambah parah gitu Dok. Jadi selama yang saya pelajari sih begitu. Jadi bukan karena kopinya tapi karena karbo dan glukosa yang terkandung di dalam kopi sasetan itu. oh iya Mungkin betul. itu saja. Terima kasih. Iya, mungkin karena tadi ya membahas kopi spesifik tadi kan kita juga belum tahu kandungan dari masing-masing brand kopi saset ini apa saja dan apa yang bakal menimbulkan penyakit tertentu. Jadi terima kasih tambahannya Mbak Ayu kayak gitu. Jadi bukan karena kafeinnya spesifik juga yang menimbulkan
Mium atau Vista ini tadi. Mungkin sudah terjawab ya untuk Mbak Nur Wahyuni seperti itu. Oke, kita bisa lanjut ya Prof. Dokter untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Gayuh. Seperti ini pertanyaannya, bagaimana dengan video yang beredar di dunia maya terkait kopi yang terbakar itu Prof? Mungkin itu dulu Prof. Ataupun Ya, itu isu lama Mas, 5 tahun yang lalu sudah muncul. Jadi intinya tadi kalau yang dia pakai contoh di video-video itu kan dia pakai kopi instan yang kandungan ditambah gula, ditambah creamer. Itu semua kan bahan organik, Mas. Bahan organik itu kalau dibakar, diberi nyala api, ada oksigen, mesti nyala. Tidak usah kopi instan gitu. Jadi menurut saya kok BPOM kan juga sudah menjelaskan itu dengan video berulang-ulang bahwa ya kalau bahan organik dipanaskan, diberi nyala api, itu kan trilogi pembakaran, Mas. Trilogi pembakaran itu ada karbon, ada oksigen, ada sumber api. Itu bahan organik apapun akan terbakar. Beras ya terbakar sama. Hanya tingkat pembakarannya yang kopi instan itu lebih cepat karena dia partikelnya halus. Apalagi sambil ditaburkan gitu, otomatis terbakar. Coba jenengan bakar besok. Tapi itu bukan berarti ada bahan peledak, itu kan dibesar-besarkan, itu ada bahan eksplosif di situ. Kok boleh gawean menunggu dulu. Bahan eksplosif itu kan mahal sekali. Harga kopi saset itu kan cuma 750 rupiah Mas per saset. Kalau ditambah itu, ada lagi satu bahan memang yang disebut bahan pengental. Jadi, tapi jumlahnya sedikit sekali di dalam kopi instan itu, model-model white coffee itu sodium alumina. Nah itu jumlahnya sekali, sedikit sekali dan itu termasuk bahan yang mudah terbakar. Tapi intinya tidak ada bahan eksplosif di situ dan tidak ada bahan plastik di situ. Itu senyawa organik dimanapun kalau ada oksigen terus ditambahi korek api mesti terbakar. Dan itu harus diakui loh Mas, kopi instan itu termasuk penyelamat kopi Indonesia, terutama yang jenis robusta. Karena kopi instan itu dibuat dari kopi robusta. Jadi setiap 10 kilo biji kopi robusta itu menghasilkan 1 kilo kopi instan. Seperti flusid yang saya gambarkan tadi. Kalau kita pakai Arabica itu butuh 2 kalinya. Dan Arabica itu tidak perlu dibuat instan, sudah enak kok. Nanti kopi instan Arabica itu menjadi mahal dan tidak akan terbeli. Dan seperti saya jelaskan tadi, 75% produksi kopi Indonesia itu kopi robusta. Dan itu yang menyerap paling besar adalah industri kopi instan. Kopi instan tadi saya sampaikan itu kalau kadar kafeinnya lebih rendah loh Mas. Terus kadar akrilamidnya memang sedikit lebih tinggi, tapi antioksidannya lebih tinggi. Hanya memang itu kan kopi instan itu kan bukan minuman orang-orang gedungan dong ya Mas Ahmad. Saya kira tidak ada yang pergi ke kafenya Mas Ahmad. Mas Ahmad, saya pesen kopi instan, tidak ada itu. Jangan itu yang di warung-warung karena mudah diseduh, harganya pun murah. Satu cangkir modalnya cuma 750 rupiah Mas, untuk satu saset itu, untuk 200 mili cangkir. Tetap Mas Gayo, tidak usah khawatir, karena kalau mahasiswa itu mampunya ya beli itu dulu, sebelum nanti lulus jadi dokter minumnya ke tempatnya Mas Ahmad. Ya, 10.000. Nah, itu nggak sampai Prof.
The real kopi ya itu, bahwa kopinya punya KTP, nyeduhnya pakai espresso, kemudian minumnya di tempat yang nyaman, itu top-topnya orang hidup itu. Saya mau ke kafenya Mas Ahmad nanti kalau sudah tidak ada corona. Mas Ahmad ya? Ya, monggo Prof mampir Prof. Itu kira-kira Mas aja nggak ada komen dah. Dan dengan lihat videonya BP POM dia sudah kok sudah memberikan bantahan mengenai hal itu. Dari dokter Ricky mungkin ada tambahan? Sudah cukup Mas Ginanjar. Oke. Terus ini pertanyaan yang kedua dari Gayu, Prof. Jadi rumor yang beredar kalau meminum kopi itu kan bisa buat begadang gitu ya, Prof. Tadi juga sudah disampaikan. Tapi kenapa saya kalau minum kopi malah cepat tidur ya, Prof? Nah, itu gimana itu? Siapa yang tanya itu, Mas? Mas Gayu tadi, Prof. Iya. Itu sama dengan saya, Dr. Ahmad. Saya punya anomali. Jadi saya kalau mau tidur itu minum kopi dulu. Oh, malah gitu, Prof. Iya, ya. Tapi kan orang seperti itu mungkin 10.000 hanya satu, Mas. Iya, jarang. Kebanyakan ya melek tadi. Itu mungkin karena terlalu biasa Mas saya. Kalau saya dulu waktu masih dinas kan satu hari itu kan ngincipi kopi itu kadang 100 cangkir. Memang tidak diminum, hanya dikecap-kecap. Tapi kan tetap saja ada yang tertelan. Iya, betul, Bro. Mungkin dari situ ada proses yang menyebabkan sudah kopi itu tidak. Bagi saya ya seperti minuman biasa. Kapan saja saya minum, yang penting jumlahnya tadi sehingga dosis kafeinnya tidak melebihi aturan dokter. Saya kan tetap percaya dokter yang menentukan itu 400 mg per hari. Itu Mas ya. Yang tanya siapa tadi? Sudah oke? Mas Gayu nih, Prof. Mas Gayu tadi ya. Oh Mas Gayo, ya sudah, jenengan sama dengan saya. Jadi kalau mau tidur harus minum kopi dulu. Jadi saya kalau habis buka itu mau tidur itu minum kopi. Ya ringan-ringan, tidak usah terlalu banyak yang 200 ml itu. Dengan takaran 12 mg sudah oke. Monggo silakan. Dari dokter Vicky ada tambahan? Ya, mungkin kalau untuk reaksi dari kopi itu salah satunya seperti yang disampaikan Prof. Mulato tadi itu namanya toleransi tubuh ya. Jadi ketika dosis itu semakin naik, kita terbiasa misalkan secangkir, oh ngefek. Besok jadi 2 cangkir, 3 cangkir. Jadi setelah itu misalkan minum 1 cangkir lagi, pasti nggak terasa efek kopinya itu. Karena toleransi tubuh dimiliki oleh zat-zat yang adiktif. Itulah memang salah satu zat yang cukup adiktif. Jadi ketika kita terbiasa setiap hari ini mengonsumsi kopi, sehari saja kita kopi pasti ada terasa ping gitu, ada yang aneh gitu. Ketika tidak minum kopi, seperti misalkan kita rokok gitu kan ada zat tar ya yang membuat adiktif dari rokok ini sendiri, atau misalkan seperti alkohol itu juga adiktif dan lainnya. Nanti juga zat adiktif lainnya seperti narkotika itu sama sebetulnya, cuman beda slot kayak gitu. Gitu nih Mas Gayo. Jadi toleransinya itu mungkin yang berpengaruh di sini. Sama mungkin saya malah ingin tanya Prof, nah kalau untuk efek kopi ini saya pernah ikut materi juga terkait kadar kafein. Nah, ini memang ada yang membuat minum kopi itu jadi mengantuk. Nah, ini apakah ada kaitannya dengan kandungan glukosa dalam kopi ya, Prof? Karena saya baca itu kan kalau yang membuat melek itu memang yang kafein tinggi, ya, tapi kalau yang membuat ngantuk itu yang kadar glukosanya tinggi. Kalau nggak salah seperti itu, Prof. Apakah benar? Maksudnya glukosa di kopi, Mas? Karena biasanya glukosa di kopi.
Kalau glukosa di kopi itu umumnya kan dia terurai pada saat sangrai. Dia kan glukosa itu akan sebagai reaktan untuk reaksi Maillard. Dia akan bersenyawa dengan asam amino dari protein. Sehingga pada saat hasil sangrai itu kita analisa, glukosa dan gula reduksi yang lainnya itu hampir habis. Kalau sangrainya itu pada tingkat gas gitu. Nah, saya memang belum mengerti juga mengapa kalau minum kopi itu pada orang-orang tertentu dan itu tidak banyak, Mas Dr. Ahmad, seperti saya sampaikan tadi. Saya itu mungkin 1 dari 100.000 orang. Yang umum adalah habis minum kopi mesti melek gitu. Karena betul, Bro. Karena kan adenosinya diserobot oleh kafein yang kebetulan struktur molekul adenosin sama kafein itu kan mirip, berat molekulnya hampir sama, tapi kafein lebih kecil. Jadi begitu minum kopi, kafeinnya terlebih dulu masuk ke saraf, sehingga adenosinnya tinggal di luar nunggu pintu sampai kafeinnya itu diurai menjadi 3 komponen itu, baru adenosinnya masuk terus bisa tidur lagi. Setahu saya hanya itu, Mas Anu. Umumnya ya kalau minum kopi itu ya menjadi melek gitu. Dan meleknya itu bukan permanen. Bukan permanen, itu maksimum 45 menit kafein kan sudah terurai, sudah pada fase eliminasi, sehingga dia terbuang ke urin. Mengapa kalau minum kopi itu biasanya kalau cepat pipis, ya biasanya cepat terurai terus ngantuk tidur. Saya kira gitu, Mas Ahmad ya, Mas Ginanjar. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya mungkin karena nggak ada yang tanya, saya yang tanya, Prof, sama dokter. Gitu. Jadi kan sebagian besar masyarakat Indonesia yang terutama yang peminum kopi ya, Prof, itu lekat sekali ya dengan pasangannya itu rokok gitu. Nah, apakah itu baik, Prof, untuk kesehatan tubuh? Mungkin Prof atau dokter bisa menjawab. Apa masih rodok agak pelan-pelan. Ini, Prof, jadi kan sebagian besar peminum kopi itu lekas sekali dengan rokok, Prof. Pasangannya kopi itu rokok biasanya. Lekas apa, Mas? Pasangannya kopi kan biasanya rokok, Prof. Kalau misalnya nah itu gimana, Prof, untuk dari sisi kesehatannya? Setahu saya sebetulnya yang paling tepat menjawab Mas Ahmad, tapi setahu saya pernah nyari literatur mengenai hubungan rokok sama orang minum kopi. Itu secara chemistry itu sebetulnya tidak ada. Hanya kebiasaan zaman dulu itu kan kalau orang minum kopi kan orang terus merokok, katanya untuk penetralisir. Tapi literatur itu kok tidak ada yang menyebutkan itu. Mungkin Dr. Ahmad tahu itu jawabannya. Apa benar kalau habis merokok itu terus ternetralisir? Karena itu sesuatu senyawa yang berbeda gitu. Monggo Dr. Ahmad, saya tidak paham kalau ini. Betul. Iya, Mas Ginanjar. Secara literatur pun saya juga belum menemukan apakah kopi berkaitan sama rokok. Tapi kalau ditanya masalah kesehatannya pasti tidak sehat karena efek yang ditimbulkan sehat. Kopi sendiri ada efek yang tidak sehatnya kayak gitu, efek samping yang timbul kayak gitu. Jadi ini dikonsumsi terus-menerus dan bersamaan ini pasti akan menimbulkan efek tubuh. Jadi tapi mekanismenya sendiri-sendiri kayak gitu. Rokok menimbulkan hal-hal tertentu, kopi akan menimbulkan hal-hal tertentu, begitu Mas Ginanjar. Mas Ginanjar itu kayaknya pengaruh psikologis sama. Jadi psikologis, misalnya saya sering naik bis umum jarak jauh Jakarta Solo, itu ya
Sopir saya tanya mengapa harus rokok, ya anu Pak, saya punya keyakinan habis itu tuh seger gitu. Nah, keyakinan itu yang lebih menimbulkan trigger pada apa itu motivasi. Karena ya sejatinya ngerokok itu udah sehat Mas. Apa Mas Ginanjar ngerokok? Buatan Prof, tapi teman-teman itu kan sama yang pernah saya ketemu itu di Belawan juga banyak itu Prof gitu. Ini Ya itu kalau kayak kopi anu Mas, kayak mitos gitu. Tapi anu ilmiahnya enggak ada gitu. oh, berarti intinya Belum ilmiahnya pernah nggak ada saya ya? baca. Oh iya, iya. Oke, mungkin terakhir Prof ini saya tanya lagi terkait dengan ini kan sekarang masa COVID gitu dan kaitannya dengan kesehatan mental gitu. Nah, hubungan kopi ini dengan kesehatan mental itu seperti apa Prof? Nah gini, seperti tadi yang di caption itu kan anu orang minum kopi itu sesudahnya kan happy. Sesudahnya kan happy. Jadi bahagia. Bahagia itu yang kemudian bisa menaikkan imunitas. Tadi Pak Presiden sore tadi kayaknya beliau yang ngendiko. Orang bahagia itu sebagian dari proses penyembuhan. Kalau orang khawatir itu proses dari sakit gitu. Sehingga ya anu Mas, sebaiknya dalam situasi seperti ini kita itu harus selalu bahagia. Salah satunya minum kopi. Tapi kopi hitam loh Mas, jangan terlalu banyak lemaknya, nanti jadi gemuk lagi. Oke, itu Mas Ginanjar, menurut saya. Mungkin dari dokter ada tambahan? Bahagia itu biasanya punya motivasi yang baik dan itu akan mendorong tubuh yang sehat. Mas Ginanjar, Iya, Prof. Matur suwun, terima kasih. Dari dokter ada tambahan, dokter? Sudah cukup aja Mas Ginanjar. Oke, karena sudah cukup ya mungkin terakhir mungkin Prof. Sri dan dokter mungkin memberikan closing statement untuk materi yang disampaikan. Mungkin dari Prof dulu, silakan Prof, closing statement terhadap materi semuanya. Ya, intinya kan terus minum kopi untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri. Karena kopi itu sumber devisa yang besar. Syaratnya tadi 3J, jenisnya harus dipilih yang sesuai dengan toleransi tubuh, termasuk jumlah cangkirnya, dan juga jadwal minumnya. Itu, Mas. Itu prinsip makan yang umum. Terima kasih banyak untuk Prof. Simulator. Mungkin dari Dokter Dwiki, silakan closing statement-nya. Baik, untuk closing statement dari saya intinya untuk konsumsi kafein atau kopi itu aman untuk kesehatan, bahkan banyak efek. Untuk teman-teman yang ingin ngopi silakan, maksudnya selama memang tidak ada kontraindikasi ya atau tidak ada kondisi khusus misalkan punya penyakit jantung atau lambung, itu memang harus perlu mungkin konsultasi dulu dengan dokter dan lainnya. Cuman untuk teman-teman yang kondisi sehat silahkan minum kopi tadi, dosisnya dijaga, waktunya untuk mengonsumsi kopi. Kalau bisa sih usahakan tetap makan dulu, jangan sampai di lambung yang kosong, karena ketika lambung kosong itu orang yang sehat pun akan berisiko terkena asam lambung tinggi kayak gitu. Jadi ngopilah dengan bijak dan juga ngopi di coffee shop. Biar kafe segera hidup. Iya, ya Bro. Ya, sangat luar biasa ya, untuk materi yang Mas Ginanjar ini kok ada peserta namanya Gigi Hadid. Iya, Bro. Ini kok ada peserta yang namanya Gigi Hadid. Ini kan Pragawati itu bukan? Ini ada peserta yang namanya Gigi Hadid. Samaran itu. Ya oke, intermezzo aja. Ya. Ya mungkin kita sebelum kita tutup mungkin kita ada ini ya untuk foto bersama terlebih dahulu nih Prof dan Dokter.